tahun 2025. Perkenalkan, saya Nursida, guru PAI di SMP Muhammadiyah 39 Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Darjat tahun 2025 batch 1 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor NIM 41240991011457. Pada hari ini Kamis 15 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek mengajar pada kelas 7 di SMP Muhammadiyah 39 Jakarta dengan judul Membiasakan Tabayun dan Menjauhi Ghibah. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Alhamdulillah ya, sekarang kalian dalam keadaan sehat walafiat
buat Ati dan Al-Insyirah ya. Nah, anak-anak, Ibu mau membahas pelajaran pertemuan kemarin sudah Ibu berikan ya, yaitu tentang apa? Rukun iman ya, yaitu rukun itu artinya apa? Iman atau tiang ya, tiang ya. Nah, rukun iman itu ada berapa nak? Nah, coba sebutkan. Kamu sebutkan nak. Yang kedua, kamu Gil. Ya, yang ketiga, kamu iman kepada kita. Yang keempat, Nana, iman kepada Nabi dan Rasul. 5, yaitu iman kepada hari kiamat. Yang keenam, Fatan. Iman kepada qadar. Iman kepada qada dan qadar ya, berarti rukun iman ada berapa? Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada yang ketiga iman kepada ya, yang keempat iman kepada ya, yang kelima hari kiamat, yang keenam karena itu adalah pelajaran yang pertemuan kemarin sudah kita bahas. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan yang ini ya, tabayun dan menjauhi ghibah ya. Siapa sih? Siapa yang tahu arti tabayun? Ya. Tabayun artinya ini dari bahasa Arab ya. Jadinya itu yang artinya adalah tabayana ya, berarti menjelaskan atau mencari kejelasan ya. Tabayun artinya meneliti, mengklarifikasi dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Misalkan Ibu sebutkan, misalkan Bill misalkan ada suatu omongan ya, dia ngomong ke Kansa, Kansa kan silakan kemarin gini gitu ya, seandainya gitu. Nah, terus Kansa bingung gini, bener gak sih gitu ya. Lalu Kansa menemui Lana, terus kata Kansa, Lana katanya dia kamu kayak gini ya, bener gak? Enggak, kata Lana. Berarti itu berita bohong. Tadi tindakan Kansa ke Lana adalah tabayun ya, itu berarti mencari penjelasan bahwa berita yang disampaikan oleh Ibu itu benar atau tidak ya. Maka Kansa mencari pembenaran kepada Lana, ternyata berita itu tidak benar. Makanya kalau kita mendapat berita atau suatu omongan dari teman kita, jangan langsung kita tangkap
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu masalah kepada suatu kaum, ya. Dan tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Jadi makna kandungan di dalam surat Al-Hujurat ini yaitu umat Islam wajib memverifikasi berita yang datang khususnya dari sumber yang tidak terpercaya, ya. Kesalahan informasi bisa berakibat fatal bagi orang lain, ya, dan membuat kita menyesal. Menekankan pentingnya sikap kritis dan tanggung jawab terhadap informasi. Nah, makanya itu, ini ada kaitannya dengan pelajaran kita juga, ya, karena informasi. Jadi dari kamu ke kamu nanti itu berita itu akan bisa berkurang dan bertambah informasi itu, ya. Jadi ada makanya diadakan permainan estafet, ya, berita estafet, ya. Nah, dari situ nanti ketahuan bahwa berita itu tidak bisa dipegang sepenuhnya, ya. Jadi kadang ada yang bertambah, ada yang berkurang, ya. Jadi kalau kalian menerima berita bohong atau berita-berita yang sifatnya kalian agak meragukan, kalian boleh tabayun, ya. Nah, di sini ada penerapan tabayun. Klarifikasi langsung jika menerima kabar yang meragukan, tidak langsung percaya berita dari orang yang sering berbohong, bertanya pada pihak yang bersangkutan sebelum menilai, ya. Nah, terus kalau di media sosial nih, di media sosial ini sering sekali, ya, berita-berita bohong ini, ya. Kalian mungkin sudah sering main media sosial, Instagram, yang Facebook, ya. Terus yang apa lagi, Nak? TikTok, terus apa lagi? Ini banyak, ini kalian ini anak-anak media sosial, ya. Udah zaman Islam, nih, cek fakta di media sosial, cek fakta sebelum pembagian berita atau postingan. Jadi kalau kalian mendapatkan berita nih atau postingan yang kira-kira itu sifatnya untuk orang semua tahu, gitu, ya, berita itu membahayakan. Jadi kalau kalian jangan main posting. Sekarang adalah ghibah. Ghibah apa sih ghibah? Ngomongin orang di belakangnya, ya. Itu yang berkaitan banget dengan kabar tadi, ya. Makanya, ya, membicarakan keburukan orang lain saat orang tersebut tidak ada, ya. Ya. Nah, sekarang tadi udah pengertian ghibah saat orang tersebut tidak ada, meskipun hal itu benar. Jadi meskipun hal itu benar, tapi kalian ngomongin di belakangnya, itu namanya tetap ghibah, ya, tetap ghibah. Nah, di sini ada dalilnya di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Maka salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Artinya apa, ini? Jadi kalau kalian misalkan Dennis ngomongin sama Kansa bilang ke dia, misalnya saya bilang ke dia,
Kasih saya ya. Iya. Nah, misalkan terus dia makan lagi, maju dia. Misalnya ya. Itu sama aja kalian memakan dagingnya Danis. Ya, sama aja kalian memakan dagingnya Danis. Ya, di sini dijelaskan. Ya, memakan daging saudaranya sendiri. Jadi kalian dan omongan kalian tentang kalian ngomongin tentang Danis, maka pahalanya akan jatuh ke Danis. Ya, maka seberapa banyak kalian ngomongin Danis, maka pahalanya pahala kamu mau sebanyak kamu ngomongin, nah itu akan semua jatuh ke Danis. Ya, begitu ya, jelas? Jadi orang kalian jangan pernah menggibah saudaranya sendiri ya. Nah, gibah termasuk dosa kecil atau dosa besar nih? Dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena merusak nama baik orang lain. Denis? Ya. Kenapa? Tadi yang Ibu bilang ya, Harsa. Tadi Harsa ngomongin Danis. Ya. Itu berarti nama baik Danis tercemar, ya, tercoreng, ya. Maka disebut merusak nama baik orang lain, ya. Yang kedua, menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Nantinya akan jadi berantem kalau ada yang ngadu, ya. Bukan kata si ini begini. Oh, gitu ya, gitu kan. Langsung nyamperin Kansa sama guru. Berantem deh, ya kan? Gitu, ya gak? Iya. Nah, ini kayaknya udah pada ngantuk deh. Yuk, berdiri dulu. Kita tepuk semangat semuanya. Karena saya sudah ngantuk. Satu, kita tepuk semangat ya kan? Gimana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Gitu ya.
Mariana yang sudah diberikan tadi mengenai tabayun, ya, mengenai tabayun dan hibah, ya, hibah. Jadi tadi arti tabayun apa nak? Mencari kejelasan. Ya, mencari kejelasan tentang Informasi yang belum tentu. atau berita, ya. Ya, terus hibah apa? Hibah apa?